Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang terbentuk sebelum kemerdekaan. Organisasi Islam di Indonesia bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Keberadaan organisasi-organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranannya pada zaman perjuangan kemerdekaan. Peranan para ulama Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan sangat besar dan tidak bisa diabaikan. Berikut ini adalah organisasi-organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama, yaitu Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar yang mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintahan Belanda. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Samanhudin, dan Haji Agus Salim. Selanjutnya ialah organisasi bernama Sarekat Islam. Sarekat Islam atau disebut juga SII, yaitu Sarekat Islam Indonesia, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Yang karenanya organisasi ini merupakan organisasi tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Fungsi dari organisasi Sarekat Islam yaitu sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa pada masa itu. Salah satu faktor yang mendorong berdirinya Sarekat Islam ialah politik pemerintah Belanda di bidang sosial, yaitu membuat kelas sosial di masyarakat sehingga penduduk Indonesia terbagi menjadi golongan pribumi, Asia, dan Eropa. Ini mengakibatkan rendahnya martabat penduduk pribumi yang berada di bawah bangsa asing. Kemudian Kongres dari Sarekat Islam yang pertama dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 10 November 1912. Namun, setelah sebelumnya, Sarekat Dagang Islam atau SDI berganti nama menjadi Sarekat Islam. Pergantian nama juga merubah ruang pergerakan Sarekat Islam dalam arti luas, yang mencakup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi dalam 4 bagian. Periode pertama dimulai pada tahun 1911 sampai 1916 yang memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut. Yang kedua, dari 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan sebagai periode puncak. Yang ketiga, dari 1921 sampai 1927, yaitu periode konsolidasi. Dalam periode ini, partai tersebut bersaing keras dengan golongan komunis, di samping juga mengalami tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda. Periode terakhir, yaitu dari 1927 sampai 1942, yang memperlihatkan usaha partai untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia. Persatuan Umat Islam berangkat dari kepedulian terhadap nasib bangsa. 3 tokoh besar, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Syamsuddin berjuang melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, dan politik belah bambu yang dilakukan kaum penjajah. Maka dari itu, mereka membentuk perhimpunan yang diberi nama Persatuan Umat Islam atau PUI. PUI dalam bentuknya kini adalah organisasi keagamaan kemasyarakatan yang berasal dan berkembang dari 2 perhimpunan. Yang pertama, Jam'iyah Hajatul Qulub yang berdiri di Majalengka pada Senin tanggal 17 Juli
1911 Masehi atau 20 Rajab 1329 Hijriah sebagai perkumpulan. Tujuannya mewadahi kegiatan taklim agama Islam yang sudah berlangsung sebelumnya dengan nama Majlisul Ilmi, serta program pendidikan melalui Madrasah I'anat Al-Muta'alimin, dan kegiatan sosial ekonomi melalui koperasi dan usaha pertanian. Jam'iyah Hajatul Qulub melalui rapat pengurus pada Selasa 16 Mei 1916 Masehi atau 13 Rajab 1334 Hijriah diubah menjadi Jam'iyat I'anat Al-Muta'alimin. Namun, ketika diurus izinnya ke pemerintah Hindia Belanda atas saran Haji Umar Said Kochro Aminoto, namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama yang ditetapkan melalui Besluit pemerintah pada Jumat 21 Desember 1917 Masehi atau 6 Rabiul Awal 1336 Hijriah. Government Besluit nomor 43 Andri. Besluit ini diperbarui pada Sabtu 19 Januari 1924 Masehi atau 12 Jumadil Akhir 1342 Hijriah dan pada Rabu 18 Agustus atau 1937 Masehi 11 Jumadil Akhir 1356 Hijriah. Kegiatan utama PO adalah pendidikan berupa madrasah mu'allimin yang didirikannya pada 1923 Masehi atau 1342 Hijriah. Dakwah, sosial ekonomi, serta dilengkapi sejumlah organisasi otonom. Kemudian, organisasi ini berubah nama menjadi Perikatan Umat Islam (POI) pada Senin 15 Februari 1943 Masehi atau 10 Safar 1362 Hijriah dengan tujuan mengajak masyarakat kembali kepada tuntunan ilahi dan mengurangi pertentangan di antara umat Islam sebagai akibat politik divide et impera pemerintah Hindia Belanda. Kedua, Al-Ittihadiyatul Islamiyah (RL) yang berdiri pada Sabtu 21 November 1931 Masehi atau 11 Rajab 1350 Hijriah di Batavia Sentrum, Jakarta dari tahun 1931 sampai 1934 dan selanjutnya berpusat di Sukabumi 1934 sampai 1952. Kemudian namanya diubah menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia (POII) pada Selasa 1 Februari 1944 Masehi atau 6 Safar 1363 Hijriah. Perhimpunan ini dibentuk asal mulanya untuk menjawab kegundahan hati dan pemikiran para alim ulama Priangan Barat yang mendapat serangan pemikiran secara bertubi-tubi dan membabi buta dari kelompok Puritan Majelis Ahli Sunnah Cimalamo (MASC) Garut yang disinyalir merupakan salah satu bagian strategi pemerintah kolonial Belanda dalam memecah belah umat Islam dari dalam dengan politik divide et impera dengan tujuan menggalang persatuan di kalangan bangsa Indonesia dan untuk mengurangi pertentangan di antara umat Islam. Kedua perhimpunan tersebut selanjutnya mengadakan fusi di Bogor pada Sabtu 9 Rajab 1371 Hijriah bertepatan dengan 5 April 1952 Masehi. Organisasi ini menjadi salah satu alat perjuangan bagi umat untuk melakukan berbagai amaliyah dalam kerangka ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mewujudkan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fusi kedua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan tersebut dimungkinkan karena ketiga pendirinya merupakan tokoh dan bapak bangsa, Kyai Haji Abdul Halim, Kyai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Syamsuddin terpilih sebagai wakil rakyat dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI. Mereka dianugerahi bintang Mahaputra Utama melalui Surat Keputusan Presiden nomor 48 tahun 1992 tanggal 12 Agustus 1992 dan pada 10 November 2008 Kyai Haji Abdul Halim dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia.
Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tanggal 20 Desember 1912, organisasi ini mengajukan pengesahannya dengan mengirimkan anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912 kepada Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Faktor yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik yang merupakan dampak dari adaptasi masyarakat antara beberapa tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta karena adanya pengaruh negara penjajah yang datang ke Indonesia lalu mulai menyebarkan paham-paham modernisasi Eropa, mulai dari individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekularisme. Maka tujuan Muhammadiyah dilakukan untuk mengarahkan masyarakat Islam agar lebih memahami prinsip Islam yang sebenar-benarnya, agar masyarakat Islam bisa menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lainnya yang bertentangan. Tokoh utama Muhammadiyah itu terutama yang mengawali cikal bakal terbentuknya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istri beliau Nyai Dahlan Siti Walidah. Lalu ada juga Iya Soekarno dan juga Kiai Haji Mansur. Organisasi yang kelima yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan ini berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Sejak awal berdirinya, Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan untuk memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam. Al-Irsyad Al-Islamiyah juga bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisir tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal yang tersebar di seluruh Indonesia. 3 tokoh utama organisasi ini yaitu Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan. Mereka juga sering disebut sebagai Trio Pembaharu Islam Indonesia. Selanjutnya ialah Organisasi Persatuan Islam atau PERSIS. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Tujuan pendirian organisasi ini ialah untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. PERSIS bukan merupakan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah, dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. Selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini berdiri dengan upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU dikenal sebagai organisasi Islam yang moderat atau netral dan mampu menerima tradisi-tradisi lokal dan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Karena di NU sendiri dikenal sebuah makalah yang berbunyi Al-Muhafadhah 'alal Qadimi
al-solih, wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah, yang artinya memelihara hal lama yang masih baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Dalam menyikapi berbagai persoalan, baik persoalan sosial, politik, maupun keagamaan, NU juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah tawasud atau moderat, yang kedua tasamuh atau toleran, dan yang ketiga adalah tawazun atau proporsional. Ketiga prinsip ini mendasari dan memagari NU agar tidak jatuh dalam sikap radikal. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan dua kitab yang kemudian dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak. Kitab tersebut adalah Kitab Qonun Asasi atau Prinsip Dasar dan Kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18 sampai 21 September 1937. Zulfikar Ramazan merupakan pencetus badan kerjasama ini, sehingga menarik hati kalangan modernis seperti almarhum Yusuf Andika dari Muhammadiyah dan Mondo Amiseno dari Syarikat Islam. Majelis Islam A'la Indonesia. Pada Mei 1942, Kolonel Hori, pemimpin bagian pengajaran dan agama yang dibentuk oleh Jepang, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama Islam dari seluruh Jawa Timur di Surabaya. Hori ingin berkenalan dengan para pemuka agama Islam yang hendak meminta umat Islam tidak melakukan kegiatan politik. Di Jawa Barat, Kolonel Hori mengerahkan para pembantunya, orang Jepang yang beragama Islam, seperti Abdul Muniam Inada serta Moh Sayido Wakas, agar secara bergiliran mengunjungi beberapa masjid besar di Jakarta untuk mengadakan ceramah dan khutbah Jumat. Sebagai gantinya, Jepang mengarahkan ulama dan umat Islam mencurahkan kegiatan keagamaan dan keumatannya lewat organisasi. MIAI bertujuan agar ormas-ormas Islam yang bernaung di bawahnya bisa memobilisasi umat untuk keperluan perang. Jepang pun mengaktifkan kembali MIAI pada 4 September 1942. Markasnya di Surabaya dipindah ke Jakarta. Sekian penjelasan mengenai organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.